Gokil. Uh. Yo, balik lagi bareng gua Bang Gulam, asikin aja coy. Ini adalah band Immanence yang berasal dari Swedia. Band ini beraliran post-hardcore dan juga alternatif metalcore. Ya, ini berdasarkan informasi yang gue dapat dari Wikipedia tentunya. Oke, band ini sebetulnya berdiri tahun 2010. Kenapa gue pengen nge-react dan nge-review band ini? Secara tidak sengaja Immanence ini muncul di home YouTube gua ya, jadi masuk ke rekomendasi, dan kalau dilihat dari thumbnailnya sih menarik gitu, makanya gua tertarik untuk pengen mendengarkan seperti apa Immanence ini dengan judulnya Temptation. Si Immanence ini udah banyak ngerilis lagu ya, dan diskografinya juga mereka sudah merilis setidaknya ada 3 studio album dan ada 4 EP. Single yang terpisah ini udah banyak gitu ya. Oke lah. Gue penasaran sih. Sebenarnya gue udah dengerin beberapa Immanence yang lainnya, lagu Immanence yang lainnya. Cuman gue pengen dengerin yang ini, karya terakhir yang dirilis maksudnya. Yaitu Temptation. Seperti apa Temptation? Mari kita dengarkan bersama-sama. Bisa jadi juga bisa buat rekomendasi lu ya kan, buat tambahan baru ya kan. Oke lah, gas. The film presents Temptation. Kayaknya menarik sih dibikin film. Sampai pegang biola. Apakah vokalisnya gokil, main biola tapi dia kentang, bisa sambil gitu. Suka sih sama pemilihan nadanya semua. Vokalisnya satu doang apa berapa nih? Sejauh ini gue terkagum dengan konsep visualnya. Suka sih. The storyline, the cinematography, itu tadi. Dicap mawar ya. Jadi dicap gitu panasnya bukan main ya. Trial 3. Oh, jadi dia harus melewati beberapa ujian-ujian gitu. Apa yang dipotong? Oh, I see. Oh, jadi banyak darah. Aku suka sih sama Easter eggs yang ada di dalam klip ini gitu. Detail-detailnya gue suka.
sejauh ini gue masih terkagum sama detail visualnya ya, ketimbang dari musiknya mungkin ya itu apa namanya permainan biola sambil dia screaming gitu kan. Nah, itu apa sambil gini terus main screaming gitu kan. Berat. Gak ada wajahnya. Masuk ke dadanya. Apa ya? Ih. Apakah jadi Iron Man? Apa sih musuhnya Iron Man di Iron Man 3 tuh? Oke lah, kita bahas Temptation dari Immanence ya, Gus. Kita bahas Immanence dengan yang judulnya adalah Temptation. Setelah gue mendengarkan berkali-kali, gue melihat lagi music videonya, gue baca ulang liriknya. Wow, ini sesuatu yang keren gitu. Ini sesuatu yang keren. Gue bisa ngasih ini 9/10 sih. Gue langsung aja kasih skornya 9/10. Kenapa? Yang pertama kita mulai dari mana? Musiknya ya. Musiknya kalau mungkin kalau sekali mendengarkan kelihatannya kayak ya oke, not so bad gitu kan, bagus gitu kan. Tapi ketika diulang-ulang, kok bagus ya gitu kan, kok bagus ya ini ternyata dari segi musiknya. Apalagi ada penambahan violin di situ, yang kita tahu biasanya violin itu adanya di symphonic metal atau enggak di gothic metal. Ini ada di metalcore coy. Ditambahin ada violin, plus lagi si vokalisnya main violin sambil nyekrim, ya enggak? Itu semakin membuat nilai tambah untuk Immanence ini, dan juga menjadi karakter dari band Immanence ini. Dia jadi akhirnya si Immanence ini punya karakter, punya keunikan gitu. Ini yang menjadi nilai plus dari si bandnya ini sendiri gitu. Profilnya tuh kuat banget itu si band ini gitu. Itu dari segi musiknya lumayan nagih ternyata kalau diulang-ulang lagunya gitu loh. Kalau cuman lu dengerin sekali doang ya biasa aja, tapi ketika diulang-ulang nagih sebetulnya. Dan kan ada gini ya, ada kan musik yang cuman kalau sekali muterin pas sekali doang, gila ini keren banget, gokil gitu kan. Tapi ketika diulang-ulang bosen. Nah ini enggak, kalau ini enggak, di bagian mungkin ketika pertama kali mendengarkan seperti biasa aja, tapi ketika diulang-ulang malah asik gitu. Nggak tahu kenapa, ada sebuah miracle dalam pembuatan karya seni. Kadang memang gitu ya, miracle dalam pembuatan karya seni. Itu dari segi musiknya. Oke, kita masuk ke pembahasan berikutnya di bagian apa dulu ya? Liriknya dulu deh ya. Di bagian liriknya ada kata temptation itu selalu diulang-ulang ya. Kata temptation itu selalu diulang, ya udah kayak Fabi Ayya ala Irobikum Tukadziban, nikmat Tuhanmu mana lagi yang kamu dustakan gitu kan. Udah seperti itu aja gitu, maksudnya diulang-ulang. Ini sangat bagus ya menurut gue dalam hal penulisan sebuah karya tulis sastra gitu ya. Sangat bagus menurut gue, dimana dia mengulang-ulang kata temptation, tapi bukan pengulangan yang bukan pengulangan yang sia-sia, tapi pengulangan yang bermakna gitu loh, pengulangan yang tepat gitu, pengulangan yang dia punya values di situ gitu loh. Nggak cuman pengulangan yang ya udah gitu loh, pengulangan yang sia-sia, enggak, tapi memang punya values, punya maknanya sendiri gitu. Di mana kalau gue baca, gue interpretasikan dari liriknya yang gue baca, ini ngomongin apa ya? Gue sendiri kayak kesadar gitu, tersadar dengan liriknya ini, bahwa kita seringkali sebagai manusia jatuh terus dalam dosa yang sama terus, gitu kan? Kita seringkali jatuh dalam dosa yang sama sampai pada titik
yang digambarkan lagu ini, bahwa ini udah di titik final dari temptation yang terus terulang gitu. Godaan untuk jatuh ke dalam dosa yang sama itu terus berulang-ulang, yang ini adalah finalnya, di mana ketika lo sudah mencapai titik batas pengulangan dosa lo akhirnya ada titik penyesalan kah, atau pemurnian, penebusan dosa, atau bahkan betul-betul siksaan gitu. Nah, yang digambarkan di sini cukup salut dengan sutradara ataupun scriptwriter dari music videonya, adalah sekaligus membahas masalah visualnya ya. Ini penggambaran di mana adalah orang yang sudah jatuh dalam dosa yang berkali-kali tadi itu, terus ini sudah menuju puncak puncak batasnya gitu, puncak batasnya dari dia yang tadi temptationnya godaan dia yang terus berulang gitu kan, yang akhirnya finalnya adalah dia mendapatkan siksaan gitu. Nah ini nih contoh penggambaran penyiksaan itu, tapi memang bukan penggambaran neraka ya, tapi kita lihat ada sosok-sosok yang pakai jubah merah itu, mungkin bisa diartikan itu adalah sosok malaikat penyiksa gitu kan, bisa jadi gitu kan. Ya jadi secara keseluruhan liriknya gue sangat suka bagaimana dia mengemasnya, dan juga gue sangat salut dengan director ataupun scriptwriter dalam menginterpretasikan itu menjadi karya visual music video. Dan untuk di karya visualnya gue sangat salut lagi, banyak banget easter eggs atau bahkan detail-detail yang wadaw gitu loh. Maksudnya untuk pengerjaan satu music video saja sampai sebegitu effortnya gitu loh. Lu lihat detail-detail kayak misalkan simbol mawar gitu kan, simbol mawar, terus di ini nih di menit ke berapa ya, ketika dia meneteskan darah ke simbol mawar itu kan, dia menginjak sebuah simbol juga gitu. Nah ini di sekitar menit 2:04 lah ya, di situ di bawahnya itu kan ada simbol juga, terus dengan tulisan yang gua rasa itu juga kayaknya tulisan dia kayak mencoba membuat sebuah bahasa sendiri gitu, bukan bahasa bumi gitu, ya kayak bikin chip bahasa sendiri kayak Star Wars gitu kan gitu ya. Gue ngeliatin di situ, itu sangat unik. Dan juga kalau lo lihat background yang ada di belakangnya drummer atau para pemainnya gitu, di bagian menit itu juga di 2 menit 2:04, lo lihat ada detail background simbol lagi, kayaknya bukan simbol mawar tapi simbol yang berbeda. Gue suka dengan detail-detail simbolnya itu. Terus juga ada buku yang dimana itu di awal scene juga udah dimasukin ya, buku dengan cover judulnya Temptation gitu kan. Nah gue suka dengan detail-detail itu, dia kayak niat banget untuk bikin kayak ada bukunya gitu kan, dimana bukunya itu juga mengandung Easter eggs gitu, mengandung kode-kode rahasia gitu. Ya tapi gue sebetulnya gue nggak bisa menginterpretasikan secara lebih jauh maksud dari visualnya tuh apa gitu. Gue nggak bisa mengartikan itu secara lebih akurat, karena gue rasa ini sebetulnya bagaimana si sang director berinterpretasi terhadap liriknya yang terkait dengan yang gue pahami ya, terkait dengan pengulangan dosa gitu loh. Ya jadi itu sih yang bisa gue bahas dari Immanence dengan judulnya Temptation. Gue sangat salut, it's a good work ya. Ini adalah karya yang bagus, jadi bisa dapat 9/10 dari gue. Kurang ini sih untuk menjadi 10/10 dari gue, kurang di musiknya, kurang di kurang greget aja dikit gitu menurut gue. Tapi kalau musiknya lebih greget dikit aja, bisa aja sih dapat 10/10. Tapi gue kasih 9/10 untuk karya yang sangat bagus ini. Apalagi gue sangat-sangat suka tentunya di pengemasan music videonya, pengemasan secara visualnya, tone-nya, color-nya, terus sinematografinya, storytelling-nya gitu kan, detailnya, everything about the visual work-nya gue sangat suka.
Thank you, sampai ketemu di video-video berikutnya. Dan buat lo yang mau gua react, gua review, silahkan langsung email aja ke gua. Sampai jumpa, bye.